Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir di hadapan Anda. Dan tentu pada kesempatan yang begitu luar biasa, lagi-lagi, nah kita tahu bahwa memang beberapa waktu lalu ya, saya sudah banyak membaca beberapa artikel dari media online, terus juga mungkin pemirsa di rumah pasti sudah banyak mendapatkan informasi terkait kota Kendari mendapatkan predikat sebagai kota layak anak. Ini merupakan sebuah kebanggaan bukan hanya untuk Bapak Wali Kota Kendari secara pribadi, tapi ini adalah kebanggaan kita semua masyarakat Kota Kendari. Nah, lalu seperti apakah hingga akhirnya Kota Kendari ini mendapatkan predikat kota layak anak? Tentu banyak sekali indikator yang akhirnya memberikan pengaruh sehingga akhirnya mendapatkan predikat ini. Dan bagaimana pula sebenarnya pemenuhan hak anak itu, dan inilah akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan telah bergabung pula bersama kami, kita langsung kenalan. Yang pertama sudah ada pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Ibu Haja Ratna Dewi SEMSI. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Di samping Ibu Ratna, di sini sudah ada juga Ibu Ekawati Kolibu SSITM Kes selaku Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Assalamualaikum Ibu, salam sehat. Waalaikumsalam. Dan juga di samping saya tepat sudah ada Berliana Sabita Mahzun selaku Ketua Forum Anak Kota Kendari. Jadi nanti ketiga narasumber ini akan banyak lebih membahas kepada kita semua bagaimana sih sampai akhirnya Kota Kendari mendapatkan predikat kota layak anak. Nah, langsung saja mungkin saya minta tanggapan dari Ibu Kadis terlebih dahulu. Ibu, ini kan sebenarnya suatu kebanggaan karena memang predikat kota layak ini sebelumnya pun sebenarnya sudah diraih gitu. Jadi memang berjenjang ya sejak tahun 2013. Lalu tanggapan Ibu sendiri seperti apa sih dengan adanya penobatan ini? Silakan Bu, silakan mic-nya. Terima kasih Ya. Atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk masyarakat Kota Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentu kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikan penobatan sebagai kategori kota layak anak, yaitu kategori Nindya. Memang Kota Kendari sejak tahun 2013 sudah diberikan dari kategori Pratama. Kemudian kita naik di 2014 sampai 15 itu dia masih stagnan. Tentu nanti kita naik lagi di 2017 itu Madya 2000 ya. Kemudian kita turun lagi. Sempat turun di Pratama. Nah, ini kemudian kurang lebih karena masa pandemik, jadi tidak ada dari kementerian, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan ruang untuk penilaian KLA. Nanti di 2020 untuk penilaian, tetapi nanti dinobatkan 2021. Penilaiannya itu 2020. Dan itu kita diberikan kategori Nindya. Dan tentunya ini begitu panjang perjalanan untuk bisa kita meraih ini, tentunya dari semua dinas terkait OPD maupun lintas sektor ini dan forum anak itu memang kerja yang keras, tentunya bersama-sama kami leading sektor untuk bisa meraih Nindya, kategori Nindya ini. Karena memang tidak gampang juga ya Bu, karena sempat tadi dijelaskan sama Ibu Ratna sempat ada mengalami penurunan, tapi akhirnya terus berupaya sampai akhirnya sekarang mendapatkan predikat Nindya gitu. Nah, selanjutnya kapan sih sebenarnya memang penobatan dan di mana gitu pemberian penghargaan kota layak anak ini Bu? Silakan. Jadi memang dengan masa pandemik ini memang tidak langsung turun dari dinas Kementerian
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku memang penilaian dari kementerian, tetapi karena masa pandemik jadi kita lewat virtual. Oke. Ya. Jadi lewat virtual, kemudian memang kita harus akui bahwa memang masa pandemik, apalagi Jakarta waktu itu kan dia memang zona hitam ya. Iya, benar. Jadi memang tidak ada ruang untuk turun, untuk keluar atau di daerah. Jadi semua daerah kabupaten, daerah kota memang secara virtual. Tetapi kemudian memang data-data kami dalam hal ini pemerintah kota memang sudah siap untuk sudah membenahi dari sejak rentang waktu itu beberapa tahun untuk kita siap untuk membenahi apa-apa yang belum ada dalam indikator KLA itu. Karena memang penting sekali indikator inilah yang menjadi penilaian ya Bu ya, yang menjadi penilaian utama sehingga akhirnya dinobatkan sebagai kota layak anak. Mungkin saya minta tanggapan dulu kepada Ibu Ekawati. Ini mungkin lebih terkait indikator ya. Jadi kita berbicara teknis. Apa sih sebenarnya Bu yang menjadi kriteria sehingga Kota Kendari ini dinobatkan sebagai kota layak anak? Silakan Bu. Iya. Iya, silakan Bu. Silakan mic-nya Bu. Ya. Oke, sudah. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi seperti telah dijelaskan oleh Ibu Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kendari. Iya. Memang untuk meraih kota layak anak ini, banyak kriteria yang merupakan penilaian, yaitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Ya, alhamdulillah ini Kota Kendari hasil penilaian kemarin itu memang melalui beberapa banyak tahap ya. Jadi tahap-tahap yang dilalui itu sebenarnya sungguh berat. Ya, namun alhamdulillah kerjasama tim yang begitu kuat, kemudian dari sektor terkait, dukungan dari pemerintah Kota Kendari, alhamdulillah Kota Kendari berhasil meraih kota layak anak walaupun dalam masa pandemi. Ya, ada 24 indikator. Cukup banyak Bu ya. Cukup banyak. Jadi sebenarnya sangat berat ya kalau mau dilihat. Apalagi Kota Kendari ini ya berada di ibu kota provinsi dengan beragam karakter masyarakatnya ya. Untuk 24 indikator ini ada tercakup ya di dalam 5 klaster ya. Kemudian ada kelembagaan. Nah, alhamdulillah dari hasil verifikasi hybrid kemarin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu nilai yang juga sangat-sangat mendukung itu yang pertama itu adanya perda. Iya, jadi Kota Kendari itu sudah mempunyai perda kota layak anak sehingga memang itu yang menjadi poin yang sangat tinggi. Iya, untuk meraih Nindya kemarin itu Kota Kendari itu mencapai poin 894, sekian poin dari 1000 poin itu. Nah, adapun untuk yang tercakup dalam klaster itu seperti tadi kelembagaan sudah ada perda, kemudian antara lain ada klaster 5 klaster yang 5 klaster ini antara lain yang mengenai hak sipil ya, hak sipil dan kebebasan. Iya. Itu meliputi dari antara lain itu akte kelahiran. Nah, salah satu peran yang sangat penting di sini dari Dinas Dukcapil ya Bu ya. Iya. Ya, ini memang Dukcapil ini juga bersinergi ya dengan kita semua di unsur pemerintah Kota Kendari. Nah, anak-anak itu ya sudah mendapatkan akte kelahiran. Saya bisa tambahkan? Iya. Ya. Selain akte kelahiran, ada memang KIA, kartu identitas anak yang memang sudah layak. Misalkan ada anak yang memang membutuhkan untuk misalkan orang tua ingin menabung atau asuransi, itu dia punya hak untuk walaupun dia usianya belum bisa KTP kan.
Karena memang Ya. rupanya dengan adanya itulah sebenarnya yang lebih efektif ya Bu Iya, ya. betul sekali. Dengan Iya. keberadaan adanya KIA Iya. itu sendiri. Nah Bu, sebelum saya mungkin lebih lanjut lagi membahas terkait apa itu kriteria sehingga akhirnya Kota Kendari layak sebagai kota anak, saya mungkin mau minta tanggapan dulu dari forum anaknya sendiri gitu ya di sini. Boleh kita minta tanggapan dulu dari Berliana. Kalau saya sih lebih penasarannya, ini kan apa ya, predikatnya kota layak anak ya. Layak anak yang dimaksud ini seperti apa gitu. Mungkin kalau dari anaknya sendiri bisa kali Bu yang menjelaskan. Silahkan Berliana. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bunda-bunda. Iya. Nah, jadi sebelumnya nih Kak, untuk ibu-ibu cantik yang berada di sini tuh kami forum anak panggilnya Bunda. Oh gitu. Ya, jadi Ya, Bunda benar. forum anak. Ya, untuk tadi menjawab pertanyaan dari Kakak, apa sih kota layak anak itu menurut anak sendiri Benar. yang sebagaimana kami sebagai anak memiliki hak yang seluruh haknya itu terpenuhi. Sehingga ketika hak kami terpenuhi, yang dimana di situ kami merasa sejahtera, aman, maupun kami merasa nyaman di dalam wilayah yang kami tempati, seperti itu. Jadi saya juga penasaran lagi, kembali lagi yang termaksud dalam anak, kategori anak yang di apa ya istilahnya, yang betul-betul tadi ada pemenuhan hak anak. Iya. Itu dari usia berapa sih? Untuk menurut Undang-Undang tahun nomor 22 tahun 2014 itu usia dari 0 sampai 18 tahun. Oh, Jadi kalau misalkan 18 tahun lewat dari 1 hari itu bukan anak lagi. udah Jadi, masuk kategori ya, ini kayak ya dewasa. dewasa ya. Iya, benar. Oke, siap-siap. Jadi yang masih merasa mungkin 18 tahun ke bawah ya. Kalau kita-kita yang sudah di atas 18 tahun jauh bukan lagi anak-anak. Oke, jadi memang ketika bagaimana hak anak terpenuhi, hak anak merasa nyaman, tentram, itulah Iya, yang gembira. Jadi oke. benar-benar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita itu kita dapat dan kita bisa mengakses segala hal. Karena kalau misalnya kita sudah mendapatkan hak kita bebas untuk menyampaikan aspirasi kita. Terus juga dalam bermain kita juga aman di situ, tidak terluka seperti itu, dan juga mendapatkan seperti pendidikan. Luar biasa. Jadi itu sebenarnya makna dari layak anak itu sendiri ya. Iya, Dari betul. sebagai kota layak anak. Nah lalu saya kembali mungkin ke Ibu Ekawati selaku Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak ya. Kalau memang membahas pemenuhan hak anak kan tadi sudah dikatakan dari versi anak yang penting anaknya happy, senang gitu kan, mempunyai ruang untuk bermain, belajar dan lain-lain. Memang apakah ini sebenarnya yang termasuk juga Ibu selaku Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, memang titik poinnya ada di situ ya Bu, pemenuhan hak anak itu lebih kepada bagaimana kepentingan anak itu sendiri. Bagaimana tanggapan dari Ibu Eka? Silakan. Ya, jadi anak ya. Nah, anak itu kan gimana ya? Apalagi anak milenial sekarang ya. Mereka itu banyak lebih banyak mengetahui informasi, ya. Nah, alhamdulillah Kota Kendari ini dengan raihan Kota Layak Anak. Nah, anak-anak Kota Kendari ini bisa berekspresi lebih apa ya, lebih didukung ya, didukung oleh pemerintah Kota Kendari, kemudian stakeholder terkait, dan anak-anak Kota Kendari ini saya sangat salut ya, Pantari, Forum Anak Kota Kendari, mereka ini sangat proaktif ya. Ada sesuatu kegiatan yang mereka rasa apa namanya baik buat mereka, mereka itu langsung spontan. Ya, jadi kami dari bidang pelembagaan pemenuhan hak anak itu sangat ini ya, sangat gimana ya, begitu apa Excited namanya juga takjub ya, benar, semangat juga ya iya, akhirnya sangat Bu ya. sangat bersyukur Benar. karena anak-anak Kota Kendari ini rupanya mereka merupakan anak-anak yang punya visi yang sangat bagus untuk ke depan, ya, dan alhamdulillah mereka sangat aktif ya. Dan kami dari bidang pelembagaan PH itu sangat harus wajib mendukung mereka, bisa memfasilitasi mereka untuk apa namanya mereka bisa berekspresi, apalagi dalam Kota Layak Anak ini keaktifan mereka ini sangat luar biasa.
Iya. Siap. Lalu tanggapan dari Ibu Ratna bagaimana soal Iya. pelaksana tugas? Iya, Kita melihat. alhamdulillah dari semua program kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, kita libatkan forum anak. Karena ada beberapa kegiatan yang memang kita harus sinergi dengan forum anak. Antara Oke. lain kita turun di sekolah-sekolah SD bagaimana menyuarakan kampanye stop kekerasan pada anak. Nah ini itu salah satunya. Kemudian juga banyak kita lakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, antara lain di lampu-lampu merah kita akan turun dalam waktu dekat ini untuk memberikan stiker, membagikan stiker untuk bagaimana stop kekerasan pada anak. Seperti itu. Luar biasa, karena kekerasan pada anak ini masih saja sering kita lihat, Bu. Tidak hanya di kota-kota besar ya, bahkan di daerah kita pun juga sebenarnya masih saja ada, tapi mungkin belum begitu kelihatan. Nah, inilah sebagaimana tugas kita semua untuk menghentikan ini semua dan membiarkan para anak-anak ini memiliki ruang yang begitu luas untuk bagaimana bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Baik, setelah yang satu ini, kita masih akan kembali tetap di Sudut Sultra. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang banyak sekali ternyata indikator yang menjadi penilaian sehingga akhirnya Kota Kendari ini mendapatkan predikat kota layak anak. Nah, tadi sudah disampaikan sekitar 24 indikator dan memang terbagi dari 5 klaster, Bu ya. Mungkin saya bisa minta tanggapan kembali dari Ibu Ekawati, selain tadi adanya hak sipil, mungkin hak apa lagi, Bu, yang menjadi indikator dari penobatan ini? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Iya, 5 klaster. Yang 24 indikator ini dia tercakup dalam 5 klaster seperti sudah dijelaskan di awal tadi. Hak sipil. Ya, hak Selanjutnya. sipil. Ya. Kemudian di klaster kedua yaitu lingkungan keluarga. Oke, Ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, itu bagaimana mencegah perkawinan pada usia anak. Oke. Ya, alhamdulillah juga untuk Kota Kendari itu sudah ada surat edaran. Jadi menindaklanjuti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian turun ke provinsi, ya, surat edaran gubernur dan cepat ditindaklanjuti surat edaran dari Bapak Wali Kota Kendari siap. untuk pencegahan perkawinan pada usia dini. Dini. Ya, kemudian lembaga pengasuhan alternatif, ya, kemudian infrastruktur ramah anak. Nah, untuk Kota Kendari, ya, Ibu Pimpinan, ya, Kota Kendari ini sudah banyak ruang terbuka hijau, ya, juga dan insya Allah ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga akan bersinergi supaya ruang-ruang terbuka hijau ini bisa ramah anak. Iya. Nah, karena untuk mendukung daripada hak-hak anak ini. Ya, kemudian untuk klaster ketiga yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Nah, ini juga sejalan dengan dari program kesehatan, ya, yaitu bagaimana supaya persalinan di fasilitas kesehatan. Ya, jadi ini kan untuk mendukung juga daripada kesehatan anak, ya. Siap. Begitu pula dengan ibunya, ya. Kemudian menurunkan kejadian gizi buruk. Jadi prevalensi gizi. Stunting ya, Bu. Ya, Benar. stunting. Ini Iya. juga sangat lagi seksi topiknya. Iya, iya. Iya. Oke, selain kesehatan, klaster keempat, Kemudian selain daripada itu adalah pendidikan. ada yang paling penting ini dan ini alhamdulillah sebenarnya sudah ada juga, ya, sudah Apa ada itu, Bu? dukungan dari pemerintah Kota Kendari, yaitu kawasan tanpa rokok. Oke. Iya. Jadi untuk di sekolah-sekolah ini, iya, itu sangat-sangat tidak boleh ada kawasan tanpa rokok. Kami kemarin sudah ke kelurahan juga, ya, di kelurahan, kemudian di sekolah-sekolah itu memang tidak ada ruang untuk kawasan merokok.
Iya. Oke, Kemudian untuk klaster keempat yaitu perlindungan khusus. Ya, kita sering mendengar bagaimana tadi seperti di awal eksploitasi ya terhadap anak, perdagangan anak, ya pornografi. Nah, ini juga yang sangat gencar ya dilakukan untuk melindungi anak-anak kita. Ya. Kemudian klaster yang kelima yaitu pendidikan. Ya, pendidikan saya kira ini juga sudah sejalan ya. Itu bagaimana wajar 12 tahun, kemudian ada pendidikan anak usia dini. Benar. Ya. Sekolah ramah anak untuk Kota Kendari ini sekolah ramah anak ini sudah mulai persentasenya itu sudah sekitar 80% ya Ibu ya. Ya, dan kami juga ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui salah satu bidang yang terkait pemenuhan hak anak untuk gencar untuk sosialisasi bekerja sama dengan Dikmudora ya supaya sekolah-sekolah di Kota Kendari ini bisa SRA semua. Iya. Kemudian yang lainnya yaitu bagaimana kecamatan ya, kecamatan. Nah, kalau di Kota Kendari ini kan kelurahan ya. Benar. Ya, kecamatan Dan kelurahan. layak anak. Kelurahan layak anak, alhamdulillah para lurah juga, ya ini sudah kita bekerja sama, ya. Dan bagaimana bentuk supportnya para lurah dan kecamatan ini, Bu? Kalau Ibu lihat bagaimana? Iya, saya lihat ya para lurah ini sudah mulai juga menyadari bahwa Kota Kendari jika menjadi kota layak anak ini sangat-sangat bagus ya buat. Tentunya kan bukan buat siapa ya, untuk anak kita juga. Iya, benar. Iya. Luar biasa ya, rupanya memang begitu sangat kompleks sekali. Iya. Kalau kita lihat apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan dan bagaimana upaya mengatasi segala yang terjadi pada anak, gitu kan. Kita fokusnya di anak dulu, karena kan kalau perempuan dan anak ini pasti akan sangat lebih luas lagi konteksnya Bu ya, tapi ini kita fokus ke anak. Dan luar biasanya bahwa memang anak-anak ini harus sebenarnya banyak yang kita perhatikan, mulai dari perlindungan anak, pendidikannya, kesehatannya, hingga mungkin suatu sarana yang agar mereka nyaman, ya kayak tadi ada RTH ya Bu, ruang terbuka hijau. Ini rupanya menjadi konsen kita semua juga, terutama mungkin untuk pemerintah juga. Nah, saking kompleksnya ini, saya mungkin mau minta tanggapan dari Ibu Haja Ratna Dewi. Lalu Bu, berarti memang mendapatkan predikat ini kan tidak begitu gampang. Bahkan banyak proses yang harus dilewati. Nah, untuk terus mempertahankan ini dengan 24 indikator yang terbagi dengan 5 klaster itu harus bagaimana tanggapan Ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Silakan Bu. Terima kasih. Yang pastinya dari kami leading sektor tentu dalam strategi ini kita kan sudah ada terbentuk KLA atau gugus tugas KLA. Nah, gugus tugas KLA itu kan dikeluarkan dari peraturan wali kota. Nah, ini semua kita sinergi dari OPD terkait dan kemudian dari beberapa sektor, baik itu dari kejaksaan, kepolisian, kemudian dunia usaha, dari media tentunya yang pastinya untuk bisa mengawal KLA ini. Yang pertama kita harus duduk bersama bagaimana kemudian kita samakan persepsi kita untuk kita mengawal. Dan kami dari leading sektor dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sudah banyak memberikan pendampingan advokasi kepada masyarakat. Antara lain kita buat sosialisasi tentang KLA itu maupun juga daripada pencegahan atau daripada pelindungan anak itu sendiri. Siap. Antara lain yang saya bilang tadi, kita sudah akan melakukan sosialisasi tentang
bahaya dunia maya atau cybercrime, Cybercrime, ya, benar. seperti itu. Oke. Kemudian juga kita banyak sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang. Dan yang kita tahu sekarang kan banyak Iya, masih yang banyak yang terjadi. kasihan, yang diiming-iming bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, ternyata diperdagangkan seperti itu. Jadi memang, banyak ya. Jadi memang karena begitu saking banyaknya, makanya upaya yang terus dilakukan juga begitu banyak ya Bu. Betul. Ya. Benar. Nah saya kembali ke Berliana dulu, saya mau minta tanggapan dari Ketua Forum dulu. Nah ini kan sebenarnya kalau berbicara tentang pemenuhan hak anak, tadi juga sudah dijelaskan, bahkan ada indikator di 5 klaster itu memang betul-betul di sini kalau kita lihat bagaimana demi kepentingan bagi si anaknya ya, kenyamanannya, bahkan bukan hanya dari ketika dia nyaman, tapi bagaimana dia juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Nah sampai sejauh ini dari Forum Anak sendiri bagaimana? Yang tergabung dalam Forum Anak sudah berapa kalau boleh tahu? Untuk kepengurusan tahun 2021-2023 itu sudah ada 38 anak dari seluruh perwakilan kelurahan dan kecamatan di Kota Kendari. Oke, gitu. Dan memang apakah sejauh ini program-program yang dilahirkan Forum Anak ini memang sudah menurut dari Berliana sendiri selaku Ketua Forum, apakah sudah lebih jauh maksimal dan memberikan dampak pada si anak-anak yang ada di Kota Kendari atau seperti apa? Ya, kalau misalkan mau ditanyakan apakah dengan kegiatan-kegiatan ataupun program kerja yang telah kita laksanakan itu berdampak pada anaknya atau belum, mungkin yang bisa tanya itu adalah anak-anak yang sudah kami berikan mungkin dari program kerja kami. Kayak misalnya program kerja kami itu adalah mempercepat pembuatan KIA anak-anak di Kota Kendari. Jadi kami memiliki platform media sosial Instagram. Di situ kami menggelorakan bahwasanya kami Forum Anak menyediakan atau memfasilitasi kalian loh untuk pembuatan kartu identitas anak, karena kebetulan alhamdulillah kami sudah membuat surat MOU kepada Dukcapil untuk bekerja sama dalam percepatan KIA. Jadi kalau misalkan anak-anak memberikan berkasnya kepada kami hari ini, insya Allah besok sudah bisa diambil. Jadi itu sudah menjadi setiap minggu kami menerima berkas terus, dan setiap minggu juga kami memberikan kartu identitas anak kepada anak tersebut. Oke, sudah berapa anak yang memiliki kartu identitas kalau boleh tahu? Iya, karena itu dijalankan oleh koordinatornya. Kalau saat ini atau gambaran secara berapa persen lah yang sudah? Untuk berapa persennya itu sudah 35% kurang lebih. Oke. Dan ini terus berlanjut ya, karena KIA itu sendiri kan sudah kita tahu manfaatnya apa juga yang akan. Ya, dan alhamdulillah dengan program ini merupakan gebrakan baru karena dari pengalaman Berlin sendiri itu saya ingin ciptakan untuk kita langsung ke Dukcapil aja untuk buat kartu ininya anak-anak tersebut, karena ada orang yang minta tolong sama Berlin karena tidak punya kendaraan Kak. Jadi Berlin bantu untuk antarkan ke Dukcapil. Nah itu menjadi inisiatif bagi Berlin untuk membuat fasilitas bagi mereka agar mendapatkan kartu identitas anak hanya lewat di sekretariat kami. Jadi mereka juga dimudahkan Bu ya? Memudahkan akses dan fasilitasnya. Dan alhamdulillah kegiatan ini dinotis langsung oleh Kementerian Pusat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia. Itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi kami Forum Anak Kota Kendari. Ya semoga bahkan kedepannya kita harapkan Forum Anak ini bisa terus ya membuat sebuah terobosan-terobosan baru, tentu karena kan mereka yang paling tahu mungkin Bu ya, yang paling tahu apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu kan. Ketika mereka merasa nyaman itu kapan sih? Nah itu yang mungkin mereka lebih tahu. Nah, yang menjadi lagi pertanyaan bahwa apakah memang dengan hadirnya Forum Anak ini, Ibu, itu memang sudah diperuntukkan sebagai wadah dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak untuk melakukan semua program-program prioritasnya melalui wadahnya ini di Forum Anak. Gimana tanggapan Ibu? Betul sekali. Jadi dengan hadirnya Forum Anak ini yang kami baru dinobatkan kemarin dari Pak Wali Kota, dilantik secara langsung Bapak Wali Kota yang periode 2021-2023. Nah, ini pastinya memang mereka punya wadah sarana bagaimana menyuarakan Forum Anak ini sebagai pelopor dan pelapor.
Jadi ketika ada masalah di lapangan tentang anak-anak, baik itu hal yang positif maupun yang negatif, itu mereka harus melapor pada instansi terkait tentunya, pastinya seperti itu. Dan itu juga kita memang dalam hal ini Forum Anak ini sudah sinergi dari lintas sektor antara lain BNN, itu kita sudah kawal juga tentang bahaya narkoba. Kemudian ada juga dinas sosial, mereka juga tentang bagaimana terjadinya banjir bencana kepada seperti itu. Oke, dan memang betul-betul bentuk kolaborasi ini yang dianggap jauh lebih efektif, sangat Bu ya. sekali. Dan ini memang mau saya tambahkan, Forum Anak ini luar biasa katakan saya, karena dengan hadirnya mereka, karena berbagai karakter dan bakat yang ada pada mereka ini memang untuk mensinergikan dari program yang ada itu semua bisa lancar. Karena dengan bakat dan minat memang mereka ini punya saya bilang luar biasa, ada talenta tersendiri pada anak tersebut, sehingga apa-apa yang mereka akan buat, mereka langsung muncul ide-ide yang cemerlang seperti itu. Nah, anak-anak adalah, kita tahu anak adalah akan menjadi generasi penerus bangsa gitu. Generasi emas, ya. Anak-anak yang baik, anak-anak yang akan menjadi sebuah prestasi luar biasa, tentu akan lahir ketika hak-hak anak itu terpenuhi dengan baik ya. Betul sekali. Apakah memang hak-hak anak ini hanya hanya dipahami oleh mohon maaf mungkin di instansi Dinas Pemberdayaan Perlindungan dan Anak, atau sebenarnya siapa sih yang paling berperan penting dalam pemenuhan hak anak itu? Mungkin Ibu bisa jawab. Nanti mungkin boleh Ibu Eka tambahkan ya, silakan. Yang pastinya memang dimulai dari keluarga itu sendiri, yang pasti bertanggung jawab adalah dari keluarga. Ketahanan keluarga, dimulai dari ketahanan keluarga, insya Allah semua hak-hak anak bisa terpenuhi. Ya, artinya sebagai seorang ibu maupun ayah di dalam satu keluarga itu harus memahami konsep daripada hak-hak anak itu sendiri. Ya, contoh konkret, misalkan kita punya anak, itu harus kita tahu hak-hak anak seperti apa. Saya sebelum masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya sudah tahu bahwa hak anak itu seperti apa. Karena kita banyak belajar, kemudian juga suami dari dunia pendidikan. Tentu ini jadi seorang orang tua yang harus paling bertanggung jawab pada anak untuk bisa memenuhi hak-haknya. Karena ketika anak itu sudah bagus di dalam rumah tangga, di dalam keluarga atau harmonis rumah tangga mereka, insya Allah anak juga pasti akan bagus. Benar sekali. Bu Eka mungkin boleh menambahkan dari pelembagaan hak anak, pemenuhan hak anak gimana Bu? Iya. Berarti orang tua ini kayaknya harus sinergi yang baik ya, bukan hanya dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak aja. Gimana Bu Eka? Silakan. Betul sekali apa yang disampaikan Ibu pimpinan kami ya, dimulai dari keluarga ya, untuk bagaimana seorang anak ini bisa menjadi generasi yang baik ya. Jadi kita membibit dari awal untuk hasil yang akan kita petik ke depannya ya dari keluarga. Kemudian kami dari sebagai bidang terkait ya yang merupakan leading sektor ya wajib mendukung 31 hak anak ini. Itu memang harus bisa terimplementasikan ya, dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian didukung ya oleh lingkungan, kemudian kami sebagai leading sektornya itu harus mendukung untuk 31 hak anak ini. Ya. Banyak ya hak anak sebenarnya, 31, luar biasa. Dan inilah menjadi tugas kita semua, bukan hanya para dari sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi juga ini adalah tugas kita semua, terutama untuk orang tua. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap di Sudut Sultra.
Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa Sultra TV. Jadi kita sudah banyak mengetahui ternyata memang anak-anak begitu banyak ya harus pemenuhan hak yang mereka miliki. Dan mulai dari sekarang ya saya rasa kita harus sudah mulai menyatukan persepsi sama-sama untuk mengawal agar Kota Kendari ini tetap mempertahankan predikat sebagai kota layak anak, sehingga dan juga nantinya anak-anak ini akan semua akhirnya merasa terpenuhi haknya. Nah, selanjutnya kembali mungkin ke Ibu Haja Ratna Dewi. Ini kan memang apa ya, Kota Kendari saat ini ketika sudah dinobatkan dengan predikat ini tentu akan terus menjaga dan berupaya dengan berbagai, saya yakin, strategi-strategi yang akan dilakukan. Nah, sampai sejauh ini apalagi yang kira-kira ingin dilakukan target ke depannya, Bu, untuk tetap mempertahankan predikat kota layak anak ini? Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Yang pastinya kita ingin monitoring dan evaluasi di lapangan. Jadi turun langsung di lapangan, baik itu di sekolah ramah anak, kemudian puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah anak, bahkan masjid ramah anak. Ini yang harus kita selalu konten ke situ, karena ini masjid ramah anak ini kita juga baru tahun kemarin 2019 itu baru memulai untuk konsep ini, dan memang pastinya sudah dikeluarkan peraturan wali kota tentang bagaimana semua masjid ramah anak. Nah, itu yang pasti yang kita harus ke situ, yang kita fokus ke situ. Kemudian juga kita ingin di kelurahan. Nah, ini kelurahan kan baru 20% layak anak, kelurahan ramah anak. Nanti kita ingin persentase setiap tahun minimal 4 kelurahan ramah anak yang memang kita harus ciptakan atau harus kita benahi dari dalam hal ini. Jadi pastinya karena untuk meraih naik peringkat lagi kategori utama kan habis Nindya utama baru kota layak anak. Jadi masih 2 lagi tahapan yang harus kita betul-betul kerja tim dan kerja keras. Yang pastinya kita jaga itu indikator dari 24 itu, kemudian 5 klaster itu yang memang harus kita istilahnya fokus di situ. Untuk minimal kita masih harus pertahankan misalkan, tetapi kita tidak harus stagnan dan kita harus optimis untuk bisa menuju utama, karena tinggal digitnya tinggal berapa ya sudah kita masuk ke utama. 900 itu sudah utama bisa. Yang pastinya kita harus memang yang sekarang kita agak berat adalah reklame rokok. Nah, ini reklame rokok juga kita akan sinergikan nanti atau dari kayak gugus tugas dalam hal ini KLA Kota Layak Anak. Di situ ada badan badan yang mengeluarkan aturan untuk mengeluarkan izin ya. Dulu kalau Dispenda, Dispenda. Sekarang kan dirubah namanya badan itu harus kita memang Kota Kendari ini kalau mau naik peringkat lagi tidak ada sama sekali reklame rokok. Nah, itu yang kita juga sudah diskusikan kemarin juga di kementerian. Kalau mau naik peringkat lagi harus ada Puspaga, pusat kegiatan untuk anak dan keluarga. Nah, itu. Jadi memang masih harus banyak yang dibenahi, tapi bukan berarti juga stagnan di situ saja. Jadi terus ada inovasi terus yang dilakukan. Oke, kalau dari Bu Eka sendiri dalam hal ini Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak anak-anak yang begitu banyak, tapi kan tentu dari di bidang pelembagaan ini pasti terus adanya program atau inovasi ya yang tentu pasti dilakukan. Nah, kalau sampai sejauh ini apa yang paling ingin lebih ditingkatkan itu Bu dalam pemenuhan hak anak? Silakan. Baik, terima kasih. Iya, untuk Kota Layak Anak ya. Jadi adanya harus ada banyak program inovasi ya. Alhamdulillah untuk seperti Forum Anak Kendari ya.
mereka sangat banyak inovasi ya dalam hal untuk mendukung kota layak anak ya. Kemudian tentunya juga dari partisipasi masyarakat ya. Kita sangat perlu dukungan dari masyarakat juga bagaimana partisipasi mereka ya. Ke depan ya kita akan seperti misalnya kita membuat semacam komunitas ya, komunitas sahabat perempuan dan anak ya, yang tentunya kita lebih mengedepankan bagaimana anak ini terpenuhi ya. Iya, bisa terpenuhi hak-haknya sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kemudian juga sempat kemarin ya, alhamdulillah saya bersama Ibu pimpinan ya menyempatkan waktu ke ke kota Jakarta Timur ya. Ya, kami dalam hal ini karena untuk belajar ya, belajar untuk bagaimana mencari tahu sehingga kota layak anak ini bisa kita raih lagi untuk tahun berikutnya, karena ini setiap tahun Bu ya. Iya, setiap tahun. Jadi memang perlu semangat ya, kerja keras dan dukungan dari semua. Kolaborasi juga kali yang erat Bu ya, yang perlu dilakukan. Bukan hanya dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, ya, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, bukan hanya dari pemerintah Kota Kendari, tapi juga tentu dari forum anaknya sendiri. Iya, betul. Nah, oleh karena itu saya minta dari Berliana, Berliana ke depan gimana? Apakah memang di forum anak ini, kalau tadi kan dikatakan sudah ada 38 ya? Ya, kurang lebih 38 anggota. Nah, lalu kira-kira ke depannya dengan 38 keanggotaan ini apa yang akan dilakukan, serta kira-kira harapan juga untuk ke 38 anggota ini apa sih sebenarnya untuk anak-anak Kota Kendari? Silakan. Ya. Pertama, untuk program kami sebenarnya untuk saya sendiri Berliana sudah berada di forum anak itu 4 tahun lebih. Nah, sebelum menjadi ketua ini sudah banyak aksi yang kami lakukan, seperti contohnya pahlawan kotaku, yang sebagaimana di situ kami menemui langsung inspirator-inspirator para tokoh masyarakat yang berada di Kota Kendari. Kami menanyakan, Pak, bagaimana sih kalau misalkan kita sebagai generasi muda, apa yang bisa saja yang kita lakukan bisa membawa perubahan untuk Kota Kendari menjadi yang lebih baik. Dan tentunya banyak sekali yang kami lakukan, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, yang sebagaimana di situ kami memberitahukan bahwasanya kekerasan terhadap sesama itu tidak boleh, bagaimana dampaknya untuk si pelaku maupun si korbannya itu pasti ada dampaknya untuk kedepannya, maupun bisa saja untuk dampaknya sampai jangka panjang, seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatan yang sudah kami lakukan, dan kedepannya kami mau melakukan program lanjutan, yaitu pahlawan kotaku, karena kemarin kan kita udah mendapatkan penghargaan nih bunda-bunda, dan kebetulan kepala Bapeda itu adalah ketua gugus tugas Kota Layak Anak, dan insya Allah kami ingin bertemu kepada Bapak untuk menanyakan bagaimana perasaannya, ataupun apalagi pesan-pesan untuk forum anak ke depannya, seperti itu. Dan harapannya tentunya untuk 38 anggota forum anak Kota Kendari ini tentunya bisa menjadi role model bagi seluruh anak Kota Kendari, bahwasanya mereka setelah menjadi forum anak ataupun saat menjadi forum anak itu adalah anak yang benar-benar bisa menjadi generasi penerus Indonesia yang baik, yang bisa meningkatkan eksistensi bahwa generasi Indonesia itu unggul. Seperti itu. Terima kasih. Jadi memang berarti sekarang kayaknya kita semua sudah harus mengambil peran ya, bukan hanya dari Berliana bersama dengan teman-temannya 38 keanggotaan di forum anak, tapi juga saya yakin kepada seluruh orang tua masyarakat juga harus mengambil peran. Nah, gimana tanggapannya Ibu? Harapan kepada masyarakat juga dan tentu para orang tua mungkin di Kota Kendari, apa sih sebenarnya yang ingin diharapkan? Silakan. Ya, terima kasih. Tentunya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari mengharapkan atau ingin bahwa orang tua jadilah orang tua yang baik, yang peduli pada anak dan mengetahui hak-hak anak. Walaupun sesibuk apapun orang tua, tapi kalau kita tahu hak-hak mereka, pastinya kita bisa laksanakan dengan baik. Itu untuk harapan saya pada orang tua. Tentunya juga harapan saya pada masyarakat pada umumnya. Tentunya marilah
kita mengawal KLA ini, Kota Layak Anak ini supaya bisa minimal bisa bertahan di Nindya, dan juga kita berharap untuk bisa dalam tahun-tahun selanjutnya bisa naik kelas lagi menjadi kategori utama. Oke, Dan menjadi kota layak anak. Iya. Seperti itu. Dan tentunya ini juga kita ingin himbau semua dunia usaha, karena ini juga salah satu kriteria dari indikator Gitu. kota layak anak. Jadi keterlibatan dunia usaha ini sangat sangat penting sekali. Memberikan pengaruh. Iya, betul, pengaruh sekali, karena dengan adanya pengusaha-pengusaha yang memang peduli anak, itu kita mendapat nilai plusnya, dan ini yang mendapat nobat utama maupun ke Kota Layak Anak ke depannya itu harus ada dua itu, Puspaga dan dunia usaha Para pengusaha. peduli ya. APSAI atau APSAI. disingkat dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak, seperti itu. Nah, ini poinnya yang paling penting sekali. Jadi mohon para dunia usaha untuk bisa peduli pada anak, dan juga pastinya media untuk bisa mensosialisasikan tentang Kota Layak Anak. Oke, gitu. Jadi memang kayaknya begitu kompleks. Jadi saking kompleksnya memang harus ada sinergi yang kuat ya dari seluruh pihak di sini. Benar. Bu Eka boleh menambahkan, silakan, mungkin lebih ke orang tua mungkin harapannya gimana dalam hal pemenuhan hak anak gitu. Silakan, Bu. Terima kasih. Iya, Kota Layak Anak ya. Seperti kemarin ya, Kota Layak Anak, Kota Kendari meraih Nindya, itu nuansanya mulai terasa. Ya, bagaimana anak-anak ini hak-haknya mereka ya sudah sebagian besar ya sudah mulai terpenuhi ya, karena sering kita dengar ya di media, sangat miris ya, sangat menyedihkan bagaimana anak-anak itu banyak yang mengalami kekerasan ya, eksploitasi ya dan sebagainya. Contoh kecil saja kalau kita melihat anak-anak jalanan ya di lampu-lampu merah. Nah, dengan Kendari ini menjadi kota layak anak ya, insya Allah saya optimis, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak optimis ya, Kendari bisa ya tetap menjadi kota layak anak, naik kelas, dan ini nanti imbasnya itu akan dirasakan oleh kita semua. Masyarakat akan merasakan semua anak-anak ya bisa terpenuhi hak-haknya, dan ini ke depan Kota Kendari ini akan menjadi kota yang baik karena anak-anaknya, bibitnya itu adalah bibit-bibit unggul yang berdedikasi ya, yang cerdas, dan apalagi era ke depan ini akan semakin semakin terus berkembang berat gitu. ya. Kota Layak Anak inilah salah satu yang bisa menjadi alat untuk bagaimana generasi ya khususnya di Kota Kendari ini bisa menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti yang baik. Baik, saya kira Ibu. itu. Ya. Jadi memang begitu banyak sekali permasalahan yang terjadi, dan ini mungkin menjadi PR juga untuk kita semua, sehingga saya yakin melalui dengan adanya Kota Layak ini, mari kita jadikan Kota Kendari memang betul-betul sangat layak untuk anak-anak dan untuk kita semua gitu. Dan semoga juga tadi apa yang disampaikan oleh Ibu semua ini bisa menjadi juga sesuatu hal positif yang akhirnya kita tahu juga, oh ternyata anak banyak ya hak-hak yang harus dipenuhi, apalagi kita sebagai orang tua yang memang sudah harus memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka. Baik pemirsa Sultra TV dan juga Ibu yang ada di sini, terima kasih karena tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya kembali tentu saja mengucapkan apresiasi terima kasih kepada Ibu Hajaratna Dewi, SEMSI, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Terus juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ekawati Kolibu SSI TMKes, selaku Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Dan tentu kepada Berliana Sabita, terima kasih selaku Ketua Forum Anak. Semoga segala programnya ini berjalan dengan lancar ya, dan tentu juga akan terus membantu bagaimana biar predikat Kota Layak ini tetap terus bertahan di Kota Kendari.
Baik pemirsa Sultra TV, terima kasih juga atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata dan saya beserta kru petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.